Kelihatan gerakannya cepat, tapi gayanya bukan seperti pro, lebih kayak main-main. Nomor 75 naik hampir 20 peringkat sehari. Apa dia sengaja naikin peringkat? 75. Mau dibunuh? Santai. Program Buruh Nasional memberitahu Tuan Ling Shu selamat menyelesaikan misi tahap pertama. Pelarian 0 hingga 24 jam. Misi tahap kedua telah dibuat. Selesaikan dalam 24 alarm sistem bank dan kabur sebelum petugas keamanan tiba. Program ini kayaknya ngerasa aku belum bikin cukup keribut. Katanya sih enak, intinya suruh aku rampok bank kan. Port. Acara realitas paling seru di seluruh alam semesta. Saya pembawa acaranya Joey. Kami memilih satu penjahat secara acak untuk sembunyi dari kejaran seluruh kepolisian kota. Kepolisian turun tangan penuh dan penonton global menyaksikan langsung. Sekarang kenali tim pakar hari ini. Pertama, Profesor Zhou Yuanzhou, pakar psikologi, kriminal terkemuka. Antara penjahat dan orang biasa, cuma selapis kertas tipis. Hembus saja. Kedua, mantan pemburu ulung kepolisian, Inspektur Besis Qing Shuang. Hanya satu kebenaran. Tapi untuk menemukannya, ada banyak cara. Tiga, komentator pedas online dengan jutaan pengikut make. Pemirsa, siapkan komentar kalian. Pertunjukan hari ini pasti seru. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita tahan nafas dan lihat layar. Siapa yang beruntung hari ini? Pengejaran penuh selama 72 jam. Berapa lama kau bisa bertahan? Kalau aku yang terpilih, aku bisa baikin tim kepolisian versus setengah mati. Sebenarnya aku bukan dari dunia ini. Tahun lalu aku terlempar ke sini dan terikat dengan sistem panjang. Lagi pula hidupku sudah begini. Mengantar makanan bermalas-malasan tidak apa-apa. Mau apa? Tanan antar makanan nomor 3, kok di belakang 8088. Bilang bukan aku yang pesan. Anin, bukankah yang tinggal di sini seorang gadis? Sudah beberapa kali kuantar. Orangnya cukup ramah. Selamat Tuan Ling Shu, Anda telah terpilih oleh tim acara perburuan Nation sebagai penjahat episode ini. Seluruh pelarian Anda akan direkam, kejaran akan segera dimulai selama 72 jam. Semoga beruntung. Explain him saying. Di lantai 18, tutup semua pintu keluar. Pemirsa, pelaku sudah ditentukan. Ling Shu, 27 tahun, kurir, lokasinya di lantai 18, Tower B, Shengxi Huiting. Polis sudah mengepung dari bawah. Sekarang, mari dengar pendapat 3 ahli. Profesi kurir punya keunggulan alami. Mereka hafal medan ke otak. Jika dia lari, polisi akan menghadapi tantangan besar. Saya tidak setuju. Dia di lantai 18. Semua pintu keluar ditutup, tanpa senjata atau persiapan. Saya prediksi dia tertangkap dalam 15 menit. Saya pikir berbeda. Jika dia buang seragam kurir dan menyamar, Tunggu! Ada situasi di lokasi. Kita tidak lari. Dia kembali mengetuk pintu. Itu tidak masuk akal. Apa yang dia lakukan? main ketuk-ketuk, kau cari mati. Pesananmu. Sudah bilang salah kirim, kenapa masih di bawah? Hah? Dia memukul orang. Dia mukul orang. Lee S. Keel. Kita. Bukan sekadar serangan. Lihat gerakannya. Dia sengaja masuk ke kamar. Ya ampun, ada yang diculik. Claimed ein. Dia bukan menyerang warga, dia menolong. Menarik. Penjahat buronan sains kota, pertama bukan kabur, malah menolong orang. Tapi dia mukul orang. Yang dia pukul itu penculik. Tukang ojek ini tidak sederhana. Boka, kau bunuh lo. Memukul orang asing tanpa alasan, berhasil melakukan kejahatan, dapat teknik bela diri level mas. Help me. Jangan takut.
Bos menghabisi korban pemukulan, berhasil melakukan kejahatan, hadiah teknik anti-intelijen level master. Kakakmu siapa? Tukang ojek. Pernah antar pesananmu beberapa kali, suka sama caramu. Kukira. Tak ada yang datang. Teman-teman penonton, kalian lihat, Lingshu benar-benar menyelamatkan orang. Aku tarik omonganku tadi. Kurir ini ternyata jago. Perhatikan gerakannya. Cara buka talinya sangat ahli. Cek nadi dulu, baru urus sandera. Ini bukan yang dilakukan orang biasa. Kelakuannya tidak seperti kurir. Tapi dia memang kurir. Jelas tertulis di data. Dan kalian sadar, saat pukul penculik itu tidak ada gerakan siap. Pukulan pertama kejutan, pukulan kedua pakai bangku, tegas dan parah. Terus, Berarti dia pernah latihan atau memang bakat dari lahir. menarik. Seorang kurir memang bakat dari lahir. Polisi, Datang untuk menangkapku. Karena tadi aku terpilih di perburuan nasional. Sekarang seluruh kota tahu aku penjahat. acara realitas buronan itu? Siapa? Namamu? Chen Ruotang 22 tahun, tinggi 105, berat 87, ukuran badan. Stop it! Bukannya kamu minta semua info? Udah, sekarang aku tanya, kamu jawab. Siapa yang culik kamu? Ada berapa orang? Entah. Aku dengar mereka bicara, sepertinya 3 orang. Yang ini jaga aku. Mereka minta tebusan berapa? Mereka telepon ayahku minta 50 juta. 50 juta. Keluargamu lumayan. Lumayan, Shen Corporation punya keluargaku. Shen Corporation, yang asetnya ratusan miliar, 3 besar di kota. Itu semua urusan ayahku, bukan urusanku. Baiklah, putri konglomerat. Ternyata orang kaya juga pesan antar. Ambil 2, barang berguna. Ngapain ambil pakaian dalamku? Itu, nanti aku pakai. Aku perlu bantuanmu. Pura-pura jadi sandera. Sandra, kamu sandera aku. Di luar penuh petugas keamanan. Kalau aku di bawah, penculik itu pasti cariku lagi. Tapi kalau kamu pura-pura jadi sanderaku, aku bisa bawa kamu pergi. Jangan-jangan kamu penjahat satu kelompok dengan 3 orang itu. Kau boleh ragu kecepatan kurir, tapi jangan ragu integritas kurir. Aku berkata, aku percaya kamu. Acak-acak rambutmu ekspresi takut. Sudahlah, kamu memang takut. Gak usah akting. Omonganmu jelek banget. Jangan bergerak. Aku cuma mau bantu. Tolong jangan sakiti aku. Mirsa. Yang kita lihat sekarang adalah Lingshu. Setelah menyelamatkan gadis yang diculik, dia tidak memilih untuk membawanya ke sisinya. Tindakan ini tinggal kepolisian sudah mengepung. Berarti satu hal, dia punya kartu truk. Kartu truk, maksudmu dia mau bernegosiasi dengan Sandra? Benar, dalam sejarah perburuan nasional, ini pertama kalinya seorang penjahat sengaja menciptakan insiden. Jika berhasil, ini akan mengubah total aturan main acara ini. No. Dong. Dia memanfaatkan situasi. Gadis itu memang Sandera para penculik. Dia hanya memindahkan kendali Sandera dari penculik ke dirinya sendiri. Artinya orang ini dalam kondisi tegang tinggi tetap berpikir jernih. Dia tahu tidak bisa kabur, jadi butuh shift tawar menawar. Dia tahu polisi tidak akan melukai Sandera. Di Sandera adalah tameng terbaik, dan Sandera yang dia pilih itu sukarela. Apa artinya? Seorang buronan yang diburu seluruh kota. Saat melarikan diri, lalu gadis itu sukarela pura-pura di Sandera. Dan aku belum pernah lihat orang di kepolisian. Hal itu. Makanya aku bilang, orang ini jauh lebih rumit dari yang kita kira. Skenario macam ini, penulis naskah pun berani worth it. Sekarang situasinya sudah di luar dugaan semua orang. Lingshu orang biasa yang lalu masih antar makanan, sedang menulis ulang aturan main dengan arah yang belum pernah kita lihat. Dia penjahat atau pahlawan, kita tunggu saja. Lingshu, turunkan pisaunya. Kau tidak bisa lari. Turunkan senjata. Kau tidak punya hak untuk menawar. Kalau ini, biarkan aku turun ke lepaskan orangnya. Ya sudah, tunggu saja. Lagi pula 72 jam, aku tidak buru-buru. Minggir. Komandan. Aku bilang minggir. Jika kau melukainya, aku akan menangkapmu sendiri. Tenang, aku tidak tertarik melukai Sandera. Teman-teman, dia berhasil. Lingshu menyandera dan kabur dari koridor lantai 18 ke lift. Ya ampun, dia benar-benar melakukannya. Di depan puluhan petugas, dia masuk lift dengan santai. Dia tidak santai, dia memanfaatkan prioritas Sandera. Tahu kita tidak berani tembak. Kurang dari 30 detik, setiap langkah tepat di titik lemah psikologis kepolisian. Mobil. Beri aku mobil, aku bawa ke tempat aman, lalu lepaskan Sandra. Tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak pergi. Tunggu.
Ferry, dia mobil. Semua unit target sudah pergi dengan mobil. Jangan terlalu dekat, Sandra di dalam. Teman-teman penonton, kalian lihat, Lingshu kabur dari gabungan Satpol PP. Dia Sandra dan berhasil lolos. Ya ampun, orang ini benar-benar nekat. Di depan puluhan laras senjata, dia pergi begitu saja. Komandan Chin, Anda yang periksa duluan dalam situasi gini. Apakah benar Komandan Jia membiarkannya pergi? Entah Sandra itu sukarela atau tidak. Selama pisau di leher, PP tidak bisa ambil risiko. Pilihan Komandan Jiang tidak salah. Tapi, yang menarik, Lingshu tahu itu. Dari awal dia sudah memperhitungkan Satpol PP tidak berani kan. Setiap langkahnya sesuai aturan. Keselamatan Sandra adalah hukum. Pilihan Komandan Jiang tidak salah. Tapi Lingshu memanfaatkan. Semua tim perhatikan. Target masuk kota tua. Terbangkan drone thermal untuk cakupan penuh. Os berhasil memeras petugas keamanan dan dapat skill mengemudi level master. Mereka mengejar dua mobil. Pasang sabuk pengaman. Mau lihat ada pintu. Tim dua target melaju ke timur di Jalan Zhongshan. Kalian kebun dari samping. Aku GP dari belakang. Lingshu kau nggak bisa kabur lagi. Skill mengemudi level master. Coba lihat. Tim 2 rusak, tunggu di tempat panggil bantuan. Tim 1, terus kejar. Lingshu, kamu ngapain? Kok kita muter-muter terus? Tunggu dia pusing. Pusat kendali. Target masuk flyover. Minta dukungan drone. Drone sudah lepas landas, estimate. Awas, dia mau lari. Komandan, dia hilang. Lingshu! Komandan, kita kejar lagi? Kabur ke barat di jalan Jianshe. Blokir semua pintu keluar. Lain kali ketemu, aku nggak akan biarkan kau lari lagi. Di sini nggak ada CCTV. Sembunyiin mobil dulu. Kita lolos dari kepala polisi dia sampai bingung. Dia nggak bingung, tapi butuh waktu buat putar balik 3 detik cukup. Kamu udah hitung semua itu. Serius, kamu nekat banget kabur sambil ngebut di depan banyak petugas keamanan. Aku juga nggak nyangka bakal begini. Terus kamu tadinya mau apa? Tadinya cuma mau antar pesanan. Kamu kurir paling gila yang pernah aku lihat. Kamu nona paling sial yang pernah aku temui. Terus kenapa kamu selamatin aku? Soalnya pesananmu yang aku ambil. Kalau nggak sampai, platform bakal potong duit aku. Kamu serius? Bohong. Ayo. Gimana? Entah. Kita harus buang mobil ini dulu. Kepolisian punya pelacak GPS. GPS. Ya, mereka bisa lacak lokasi ini. Makasih. Jangan berterima kasih dulu. Ikut aku belum tentu lebih aman daripada diculik. Kenapa? Soalnya mulai sekarang, mereka semua ngejar aku. Ya ampun, dia berhasil kaburin mobil patroli dan bikin Jiang pusing. Dia hitung tepat waktu reaksi mobil patroli dapat. Berarti kurir ini terlalu menakutkan. Negosiasi, nyetir, anti intel. Apalagi yang nggak bisa dia. Pemirsa, mari kita beralih ke posisian untuk melihat koordinasi langsung mereka. Kok kamu tahu tempat ini? Waktu antar pesanan, gedung ini mau dibongkar. Gak ada yang tinggal. Kamu tukang antar makanan aja tahu tempat kayak gini? Kamu luka. Cuma lapar. Rumah ini selalu sedia di kotak antaranku buat darurat. Seharian nggak makan, cuma sempat pesan makanan. Mereka langsung masuk. Aku juga lapar. Tadi mending bawa makanan. Kamu sebenarnya baik. Jangan bilang gitu. Aku sekarang penjahat. Terus gimana? Ngampe dulu malam ini. Pencarian polisi mulai dari mobil. Baru besok ke sini. Cheers. Lingshu kabur 2 jam. Area pencarian meluas. Belum ada jejak. Orang ini tikus ya? Sembunyi di mana? Dia tinggalkan mobil di kota tua. CCTV minim, gang rumit. Artinya dia sangat kenal kota. Bukan kenal lewat GPS, tapi dijelajahi pakai kaki. Itu keuntungan dari kerjaannya sebagai kurir. Ya dia hafal semua gang, pintu belakang, dan titik CCTV lebih akurat dari peta polisi. Kalau gitu, polisi susah tangkap mereka. Wilayah kota tua terbata. Dia cuma soal waktu ditemu.
Dia bawa Shen Rotang. Penculik nggak akan lepas tebusan besar. Maksud, penculik juga akan cari mereka. Penculik Chow Dabiao sudah ditangkap, 3 kawan lain masih buron. Dia harus rebut waktu. Cari jalan lolos yang nggak diduga siapapun. Biar lolos dari jari. Lagi lihat apa? Uang jalan, keluar. Di sini nggak ada jalan. Uang ada, tapi setiap jalan sudah dipantau. Polisi pengamanan udah jaga keluar berarti masuk perangkap. Tadi lo bilang tahu setiap sudut kota ini. Tahu dan bisa lewat itu beda. Mereka datang. Terus kita, lo tahu ada pintu di sini? Biar lo lihat gimana caranya backing polisi keamanan bingung waktu makanan. Penghuni gedung ini bilang, lantai bawah gedung ini sebelah nyambung. Waktu dibongkar ditutup, tapi papannya bisa dibuka. Ada tikus di dalam. Takut. Pegang aku. Dia hilang lagi. Drone langsung kunci. Dia pindah lewat terowongan. Tikus sampai tahu terowongan? Itu lorong lama yang ditutup saat pembongkaran. Jarang orang tahu. Dia setiap hari bergaul sama kota ini. Gang mana, engshe mana yang punya pintu belakang. Itu peta buat dia. Terus polisi keamanan gimana? Gak akan. Pintu keluar terowongan cuma satu. Dia cuma bisa keluar dari gedung sebelah. Drone udah liput area itu. Dia nggak bakal jauh. Aku akan kasih tahu Jiang Ning duluan. Komandan ini kurang baik ya? Pak, ini sudah disepakati sama tim produksi. Sampai batas tertentu, info siaran langsung bisa dikasih ke polisi keamanan. Sekarang masalahnya, sepertinya ada yang keluar. Motor listrik. Dia dapat motor listrik dari mana? Dia keluar bawa Sandera, naik motor listrik arah kawasan pengembang. Komandan Jiang jangan marah. Lain kali kejar aku pakai roda 2. Teman-teman penonton, kami perhatikan detail. Lin S sekarang naik motor listrik. Dari mana motornya? Benar. Tadi pas dia keluar dari gedung kosong belum ada motor. Kok tiba-tiba punya motor listrik? Saya rasa semua penasaran. Kebetulan di dadanya ada kamera dari kru acara. Mari kita put ulang. Tolong operator, putar rekaman kamera di dada Ling Shu 10 menit terakhir. Lihat apa? Dia rampok motor maling. Maling gigit maling. Maling curi motor. Dia rampok motor maling. Ini di luar dugaan. Dari sisi hukum, perampokan tetaplah perampokan. Siapapun korban. Tapi dia merampok orang yang sedang melakukan kejahatan. Hahaha, kurir ini keterlaluan. Maling motor mungkin belum pernah mengalami ini. Itu juga menjelaskan kenapa dia bisa cepat dapat kendaraan. Kemampuan adaptasinya memang di luar biasa. Oke, putaran ulang selesai. Mari kita kembali ke lokasi. Ling Shu dan Shen Rotang asli di gang belakang gedung kosong. Kemana mereka selanjutnya? Kembali ke lokasi. Bang Jiang, udah 2 jam muter-muter. Nggak lihat satu orang pun. Kurir itu bawa cewek. Bisa lari seberapa cepat? Pasti masih di sini. Cari. Tapi petugas keamanan juga nyari. Gimana kalau kita ketemu? Ketemu kenapa? Petugas keamanan cari dia, bukan kita. Kita tinggal dapetin cewek. Itu duluan sebelum polisi. Tapi kita nggak tahu dia di mana. Cari aja terus. Diam, jalan. Astaga! Orang di depan, jangan bergerak. Tangan di kepala, jongkok. Pak, saya nggak bersalah. Ada yang rampok motor saya. Mana? Faktor, pembelian motormu? Saya benar-benar nggak bersalah. Orang yang rampok motor saya lari ke sana. Jiang and Makamaka. Kamu curi motor, dia rampok kamu. Kalian berdua nggak bisa lolos. Ling Shu ini kejam banget. Ambil mobil maling rusak. Bikin malingnya ditangkap gantiin dia. Jadi dia nggak cuma ambil mobil, dia udah ngitung rute patroli Satgas Keamanan. Orang ini, setiap langkahnya penuh hitung. Ambil mobil itu cuma bonus yang utama lempar kesalahan. Dan kalian sadar nggak? Arah dia setelah ambil mobil kayaknya beda. Itu arah kawasan pengembangan. Aku tahu di sana ada proyek konstruksi. Pasti dia mau sembunyi lewat situ malam ini. Belum tentu targetnya mungkin lebih jauh. Aku ingat di kawasan pengembangan ada mall besar yang buka 24 jam. Pemirsa, episode ini udah di luar dugaan semua orang. Ling Shu seorang kurir biasa, lagi mendefinisikan ulang permainan ini dengan caranya. Selanjutnya, apa yang akan Ling Shu temui di kawasan pengembangan? Bisakah para culik mengejarnya? Apa rencana baru Komandan Jiang Ning dari Satgas Keamanan? Setelah iklan, keseruan lanjut. Komandan, itu ulah Ling Shu. Komandan Jiang, jangan marah dong. Aku siapin kejutan buat kamu. Oh iya lah. Kali kalau mau kejar aku, pakai roda 2 ya. Yang roda 4-mu kurang mantap. Ling Shu? Berani-beraninya kau menantang aku?
Dari gedung kosong sampai sini, pasti dia lewat lorong bawah tanah, lantai bawah. Gedung itu dan gedung sebelah nyambung, papan nutup rapat. Orang luar nggak tahu. Dia keluar langsung tabrak maling mobil, ambil mobilnya, lalu pergi ke sana. Lin Shu ini, apa dia tikus? Ada lubang dia, Mas. Apa dia udah hafal peta kota tua? Di sini nggak ada CCTV. Gimana? Kita tahu mereka kemana. Depan itu tempat apa? Komandan, depan itu lokasi konstruksi, terus ada mall satu-satunya di kota tua, Mall Starlight. Terus depan lagi jalan utama, kawasan pengembangan. Hubungi tim teknis, ambil semua CCTV yang bisa dipakai di Jalan Heyang. Kita pergi ke mall. Mas, dia berani ke mall? Bos berhasil merampok orang asing, dapat hadiah teknik penyamaran. Teknik penyamaran? Maksudnya bisa ubah wajah biar lolos dari kamera? Teknik penyamaran bisa atur kontur wajah, tinggi badan, bentuk tubuh, suara, bahkan postur. Jadi penyamaran total, bikin sistem pengenalan wajah di monitor kakak. Ini level terendah. Seru juga. Ini di mana? Depan lokasi pembangunan, ada mall buka 24 jam. Mal kamu gila. Di mana-mana ada kamera. Makanya kita ke sana. Ruotang, aku perlu kamu bantu akting. Acting lagi. Kemarin Sandera, sekarang apa? Ganti ini, lalu ikat rambut. Kamu ambil bajuku cuma buat ini? Sudah aku bilang, nanti berguna. Begini cukup. Kalau kamu pakai apa? Kamu? Siapa? Aku. Jangan kaget begitu. Tadinya 180, sekarang lebih pendek dari wajahnya juga beda. Gimana caranya? Dan dadanya. Kaget. Kukira dia mau. Malu banget. Kamu juga berubah. Ini benar-benar gak masuk akal. Mulai sekarang, kamu bukan Shen Ruotang. Cuma pegawai biasa yang gajinya habis tiap bulan. Kalau kamu, Kak, aku adikmu. Wih, gerakan tadi, ajarin dong. Kayaknya aku bisa memikat siapa aja. Ayo lama-lama patroli keamanan bakal nyusul. Pemirsa Lin Shu bawa mobil dan kabur bareng Shen Ruotang ke kawasan pengembangan. Kenapa sistem pengenalan wajah kita nggak mendeteksi mereka? Mereka ganti baju. Ganti baju dari mana? Ingat baju yang diambil Lin Shu dari 1803. Dia pakai itu. Terus mereka di mana sekarang? Kalau aku jadi dia, aku akan pergi ke tempat ramai. Di sana, keamanan nggak berani razia besar-besaran. Gampangnya. Tempat ramai kawasan pengembang mau start. Buka 24 jam, banyak CCTV. Tapi orangnya juga banyak. Lama dia nggak ketahuan. Tim keamanan susah cari dia di sana. Pemirsa, Lin Shu kemungkinan besar sudah masuk Mall Starlight. Bisakah dia lulus dari kejaran tim keamanan? Sekarang lihat apa rencana Kapten Jiang Ning. Ada lihat pria muda baju kurir biru ditemani cewek. Gak ada. Yang baju kurir cuma beberapa pengantar. Makanan, ambil pesanan di pintu. Gak masuk mall. Gimana? Motor listrik ditinggal di pinggir proyek kawasan pengembangan. Orangnya hilang. Dia tinggalkan motor. Iya, dia nggak berani terus pakai motor curian itu. Terus kita sekarang gimana? Suruh orang kembalikan motornya lalu lanjut cari di sekitar proyek. Lapor kalau ada apa-apa. Dia bawa cewek, nggak mungkin pergi jauh. Semua polisi berpakaian pribadi mau dibagi Chicago. Grab pertama jaga, pintu keluar. Grab kedua, patroli dalam mall. Toko baju dan toilet. Setiap tempat harus ada yang jaga. Ketiga, aku di ruang CCTV. Semua rekaman bingkai pergi. Lin Shu, kali ini kau nggak akan kabur. Kita mau kemana? Nonton film. Serius lo? Yo, tukang antar itu ngambil duit kita. Bikin kita kayak anjing dikejar-kejar. Malah kabur pakai motor listrik. 50 juta bakal lenyap. Gak. Dia siaran langsung. Kita bisa lacak. Bang Jiang, keren abis. Kita ikut siaran langsungnya. Biar dia tahu siapa yang di belakang. Udah bilang gak mau nonton ini. Ngapain, dari tiketnya udah dibeli? Apaan ini? Jual aja tiket kalian murah ke gue. Kebetulan gue dan kakak belum beli. Kamu pindah kali untungnya. Kamu bilang nonton film? Beneran mau nonton? Iya dong, kaki. Udah pegel seharian. Istirahat dulu. Tempat paling bahaya, paling aman. Mereka pasti lagi carry di luar. Siapa sangka gue nonton film? Dasar orang berani mati.
Ini kursi pasangan. Tiket yang dibeli pasangan tadi pasti buat ini. Kamu laki-laki pakai rok di sampingku rasanya aneh. Pejam mata, anggap aja di samping itu coba. Menurutmu aku sekarang kayak cowok? No, don't. Ling, kamu datang ke kota ini 3 tahun lalu. Sebelumnya di mana? Urusan dulu gak penting. Kamu capek. Tidur sebentar. Bahumu ini keras. Latihan angkat kotak pas jadi ku. Gadis ini hatinya juga besar. Suara apa itu? Anlin, lihat orang itu. Sudah lihat. Hei, kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Jangan asal ngomong. 너는 무다. kamu kandi kuyuk. Kenalan. Hamba WhatsApp dong. Makasih. Aku suka orang jujur kayak kamu. Kita tukar kontak. Toilet luar sepi. Berani ikut? Berani? Masa nggak berani? Santai aja, ngobrol bentar. Nak umur kamu berapa? Tibak. 20. 21. Masuk aja dulu, aku mau telepon. Telepon? Sebentar. Oh. Halo. Halo, siapa? Komandan Jiang, ini aku. Siapa? Gak kenal Lin Shuo. Lin Shuo, kamu di mana? Santai. Toilet mau bintang langit. Aku siapin kado buat kamu. Kado apa? Halo? Udah selesai? Udah. Kalau gitu kita. Kamu ngapain? Heyman. Kamu salah sasaran. Kamu laki-laki. Toilet pria kosong. Mustahil. Semua toilet lantai 1 sampai 5 udah diperiksa nggak ada. Lin Shuo nggak mungkin iseng gitu. Komandan, lantai 6 ada bioskop. Toiletnya juga ada. Tapi harus beli tiket dulu. Ayo. Lantai 6. Satuan keamanan sedang bertugas. Pembunuh malam hujan 3 tahun masuk daftar buku. Komandan, ini buronan. Lin Shuo, kau benar-benar memberiku hadiah besar. Komandan, bagaimana dengan orang ini? Bawa pulang. Sekalian periksa apa lagi yang dia lakukan selama bulan. Tidak ada target mencurigakan. Permisi, tunjukkan KTP Anda. KKTP
tidak bawa. Kak, ada apa? Berisik sekali, Ada perlu apa-apa? Pemeriksaan rutin. Kalian nonton film di sini sejak tadi? Iya, dari tengah malam sampai sekarang. Emang di bioskop dilarang tidur? Pak, kakakku penakut. Jangan buat dia takut. Kami cuma nonton, bukan penjahat. Komandan di sini tidak ada. Ayo pergi. Sudah aku bilang tidak akan dikenal. Kau bisa menipu komandan satuan keamanan. Bukan menipu. Itu teknik. Kau hebat sekali. Tentu saja. Mau coba yang lebih hebat lagi? Pergi! Komandan, seluruh gedung sudah diperiksa. Tidak ada temuan. Dia pasti belum pergi, tapi setiap lantai sudah kita geledah. Justru karena digeledah dan tidak ketemu. Itu bukti dia masti mungkin mereka ganti penampilan, bahkan pakai topeng. Tapi kamera tidak merekam satupun pria wanita mencuri. Film tentu harus pria wanita. Bisa dua pria atau dua wanita. Dia mungkin di depan mata kita, cuman tidak kita kenali. Kapan buronan yang pingsan di toilet? Itu saat. Dokter bilang tidak tahu pakai cara apa. Pingsannya dalam, diperkirakan baru sadar besok pagi. Besok pagi berarti Lingshu tangan dingin tidak melukai orang, tapi juga tidak biarkan orang lain mengacau. Dia ada di gedung ini. Sebelum fajar dia tidak akan keluar. Kalau begitu kita lanjutkan penggeledahan. Tidak usah, dia terlalu pintar bersembunyi. Tim, bubar. Bubar? Komandan, bukankah Anda bilang dia masih di sini? Sudah tidak berguna. Tinggalkan polisi penyamar di pintu keluar, yang lain mundur. Aku tunggu kau keluar sendiri. Jadi orang itu kabur lagi? Di depan mata Jiang Ning? Tidak, dia pasti masih di mall. Cuma tim keamanan tidak mengenalinya. Benar kata Komandan Qin, dia mungkin punya teknik topeng, sudah berubah penampilan. Banyak rahasia tentang dia yang tidak kita tahu. Aku makin suka sama kurir ini, Komandan Jin. Kalau Anda Komandan Jiang, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Jiang Ning sudah bertindak banyak. Tim keamanan belum tentu bisa mengenalinya meski bertatap. Daripada mencari jarum di tumpukan jerami, lebih baik pakai jaring panjang. Tunggu dia keluar sendiri besok pagi. Sama seperti tim keamanan. Kita belum bisa pastikan posisi pasti Lingshu. Tapi kita tahu dia masih dalam pelarian. Dalam hitungan mundur 72 jam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dia akan terus bersembunyi atau menyerang duluan? Besok pagi kita saksikan bersama. Komandan, kau duduk di sini semalaman. Tugas rutin. Kami pergi dulu. Dadah. Dan komandan tahanan sadar. Dia bilang apa? Yang memukulnya gadis cantik, rambut panjang, gaun putih. Tapi dia bilang suaranya aneh. Kadang cewek, kadang cowok. Dia bingung. Komandan, kau duduk di sini semalam. Pasti mereka. Lin Shu. Pemirsa, kabar terbaru. Dengan izin Lingshu, kamera tubuhnya diaktifkan kedua gadis itu. Ternyata Lingshu dan Shen Ruotang, mereka lolos dari multi-party depan. Komandan Jiang Ning bahkan menyapannya. Hahaha, gila! Kurir itu genius, pakai baju cewek lewat di depan Jiang Ning tanpa dikenali. Bukan cuma baju cewek. Suara langkah, ekspresi, bahkan tinggi badannya berubah. Ini bukan penyamaran biasa. Ini bukan penyamaran biasa. Ini teknik mengecilkan tulang ditambah riasan profesional. Pemirsa, ini mungkin kejadian paling aneh sejak acara ini tayang. Penjahat kita Lingshu di Mall Starlight Plaza bukan cuma tidak tertangkap, malah berhasil melumpuhkan Zhao Deisheng, membunuh bayangan hujan yang sudah diburu 3 tahun lalu menyerahkannya ke petugas keamanan. Orang ini datangnya mau kabur atau mau tegakkan keadilan. 3 tahun lalu kasus keji, petugas keamanan cari 3 tahun nggak ketemu. Dia yang berhasil. Ini bukti 2 hal. Pertama, pengamatan Lingshu jauh di atas rata-rata. Kita lihat Kenehanses orang dalam jela. Kedua, meski diburu sekota, dia tetap turun tangan lawan kejahatan. Itu bukan pola pikir buronan biasa. Mentalnya sangat kuat. Orang biasa dikejar cuma mikir lari. Dia masih sempat urus-urusan orang lain. Dan dia telepon Jiang Ning buat jemput pelaku. Namanya apa? Antar barang sampai rumah. Pemirsa, baru saja kami terima kabar Shen Ruotang sudah meninggalkan kawasan. Pengembangan lokasi mereka belum diketahui. Tim keamanan fokus geser ke pinggiran kota. Baik, setelah iklan kita lanjutkan rute pelarian Lingshu. Kemana dia selanjutnya? Apa rencana baru Komandan Jiang Ning? Kita tunggu saja. Kalian lihat enggak? Nomor 93. Ganti orang. Tukang jagal hilang. Diganti kurir. Kurir. Menarik juga. Taipei, posisi bawah clearance. 3 besar tetap kita.
Nomor 93 tersingkir. Yang naik namanya kurir. Cek kode ini pendatang baru atau ganti identitas. Siap. Santai, cuma nomor 93. Lihat dulu berapa lama dia bertahan. Bang Kiang, si kurir itu kabur kemana? Kita kejar di kota lama sampai mau nggak kelihatan bayangannya. Mana aku tahu? Satpam itu duduk di lantai 1 semalaman. Aku sampai nggak berani masuk. Dia semalam di mall, kok masih ngejar buronan? Entah otaknya nggak waras. Tim keamanan ngejar dia, malah dia bantu mereka tangkap orang. Bang Kiang, gimana kalau kita berhenti aja, orang ini bisa bikin buronan tanpa pakai tangan kosong. Kita lawan cuma jadi tumbal. 10 juta? Lu nggak mau? Mau sih ya. Tapi harus ada nyawa buat nikmat. Sama persis, itu mereka. Mereka naik mobil hitam. Kejar, kali ini jangan sampai 50 juta kabur. Kenapa semalam lo bantu cewek itu? Yang mana? Pura-pura lupa. Cewek yang diganggu itu, lo bisa aja diem Lingshu. Lo udah mikir, abis 72 jam ini mau ngapain? Ambil 5 juta dulu, terus tidur nyenyak. Terus buka kantor detektif. Selamat Tuan, berhasil lakukan pelecehan dan culik wanita. Hadiah jurus mulut sakti. Ya, ampun. Sekarang jadi paman mesum yang culik gadis. Tapi jurus mulut ini lumayan juga. Kalian turis ya. Di sini ada resort, lingkungannya bagus, harganya murah. Ayo saya antar lihat. Gak usah, kami turun di depan saja. Di depan gak ada angkutan, taksi juga susah. Saya antar ke tempat bagus, pasti puas. Orangnya salah. Restoran gak mungkin dibangun di sini. Kirim pesan presenter dulu. Ini bisa buat siaran langsung. Liu, ada 2 anak baru, gampang dibodohi. Selamat datang. Kalian ikut acara berbagi kekayaan kami ya. Kalian ini MLM. Jangan sebat MLM. Ini bisnis jaringan, pelipat gandaan kekayaan. Kamu jeli, langsung lihat keistimewaan kami. Omongan cuci otak itu bertubi-tubi. Tuan bisa menekan psikologis target lewat kata-kata. Oke, Pak Liu, jelaskan bagaimana pelipat gandaan kekayaan ini. Pertama, bayar iuran masuk 69.800, lalu cari 3 anggota baru. Dalam 2-3 tahun, kamu dapat 10.400.000. Ini proyek rahasia negara. 10.400.000. Kok tinggal di tempat jelek begini? Ken, apa negara tidak umumkan? Kenapa di pelosok? Kenapa sinyal HP hilang? Kamu cari masalah ya. Pak Liu, saya mau tanya satu hal. Pak Liu, saya mau tanya. Sudah berapa tahun Anda di proyek ini? 3 tahun. 3 tahun. Berapa banyak anggota yang Anda rekrut? Apa kata bos Anda? Lebih dari 30 orang. 30 anggota, masing-masing bayar 69.800. Jadi, lebih dari 2 juta. Mana uangnya? Apa Anda sudah dapat 10.040.000 rumah dan mobil Anda? Kemana uang Anda? Orang di atas Anda beli villa dan mobil mewah dengan uang. Anda kerja keras untuknya. Uang hasil tipu daya masuk ke kantong. Anda pikir Anda bos, padahal cuma penipu kelas atas. Anda pikir sukses tinggal es di langkah, padahal penjara juga tinggal selangkah. Tapi Pak Liu, Anda beruntung. Hari ini ketemu saya. Saya punya proyek yang lebih baik. Tidak perlu karya anggota. Tidak perlu masuk penjara santai-santai. Sebulan dapat lebih dari 3 tahun. Anda menipu. Mau dengar? Proyek apa? Internet plus Reto baru. Ekonomi berbagi. Aplikasi blockchain. Pernah dengar? Tahu kenapa banyak rekening orang dibekukan sekarang? Tahu kenapa transfer bank ditunda 24 jam? Coba bayangin, lo banting tulang di sini, dapatnya kurang dari 2 juta, masih harus bagi sama A. Proyek gue ini lo cuma bayar jaminan, duduk manis, nunggu duit masuk. Mana lebih untung? 2 juta bisa dapat 20 juta. Betul. Tapi kuota cuma 10, siapa cepat dia dapat. Siapa yang mau? Gue bayar. Bayar pakai apa? Scan atau transfer? Sini. Linshuo, ini penipuan kan? Tenang, uang mereka hasil nipu. Gue bantu atur ulang. Ini namanya menegakkan keadilan. Uang itu dari mana? Hadiah babak pertama dari tim acara. Tapi gue juga. Soalnya gue bilang ke pembawa acara, hadiahnya dibagi 2. Setengah buat istri gue di samping. Yang di samping lo itu istri lo. Dia ngapain? Dia lagi mengacaukan para pelaku MLM itu.
Dia backing grup MLM. Oh balik. Sampai mereka rela bayar. Kan cuci otak biasa. Ini cuci otak terbalik. Dia bungkus tipuan yang lebih menggiurkan. Pakai logika MLM. Bikin mereka kira dapat pelampiasan. Padahal uangnya malah ludes. Pemirsa, acara masih berlangsung. Penjahat kita mulai beraksi lagi. Setelah diculik grup MLM, dia malah menipu mereka dan jadi penipu. Gue akui, orang ini penipu kelas kakap. Kepala MLM aja dibikinnya bingung. Kemampuan bicara, mental, dan adaptasinya di luar nalar orang biasa. Itu bakat. Dia tahu betul uang mereka hasil nipu. Kalau dia ambil, mereka nggak berani lapor polisi. Lapor malah masuk perangkap sendiri. Haha. Sutradara, rating siaran langsung ini sudah pecahkan rekor sejarah acara. Alipay masuk, Alipay masuk. Tukang ojek, cepat serahkan gadis kecil itu. Serahkan. Tuh saudara pas datang, kami lagi jalankan proyek pemulihan dana negara. Bayar 1,98 juta. 3 hari balik plus bonus 5 juta. Kuota terbatas. Serius? Bayar 1,98 juta balik 5 juta. Tentu. Lihat saja mereka semua sudah bayar. Saya jamin langsung. Udah transfer, kapan bagi hasil? Bos Lin, kapan proyek ini bagi hasil? Tenang dulu. Kamu pergi dulu ke pos keamanan. Laporkan diri, urus lalu. Baru bisa tenang ikut proyek. Kalau tidak, kuotamu hilang. Lapor diri? Pos keamanan datang. Mas kantor, minum teh gratis. Semua diam! Tangan di kepala, jongkok! Bang Yang, uang 1,98 juta kita hangus ya? Diam! Sialan, gue malah rugi double. Duit kita berdua ludes. Apa mataku salah? Dua penculik itu kena tipu MLM, malah ikut bayar. Oh penculik ini kocak banget. Kejar-kejaran gagal, malah kena tipu MLM. 1 lawan 1. Lin Shu jitu balik cuci otak, jerat jaringan MLM. Tapi tindakan Lin Shu tetap penipuan. Cara tipu balik penipu patut direnungkan. Pemirsa, momen viral datang. Lin Shu lolos dan bubarkan sarang MLM. Live STR ini sekarang buka voting. Ikut voting, bisa foto bareng Lin Shu langsung. Mil hitam, ketua melaju ke barat kota. Platnya palsu. Kami juga menemukan sesuatu saat membersihkan TKP. 2 orang mencurigakan kabur dari pintu samping, pakai mobil box 2. Menurut bos MLM, mereka juga ditipu dan bayar biaya pendaftaran kan. Mereka berdua, pasti yang tadi kejar penculik Paman Lin. Malah kena tipu MLM dan malah bawa pen. Pulih ke sana. Paman Lin, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kejar ke barat kota, dia takkan jauh. Kurir itu bergeraklah. Dari 93 ke 75. Ada yang lihat pendatang baru nomor 75. Kelihatan gerakannya cepat, tapi gayanya bukan seperti pro, lebih kayak main-main. Nomor 75 naik hampir 20 peringkat sehari. Apa dia sengaja naikin peringkat? 75. Mau dibunuh? Santai. Program Buruh Nasional memberitahu Tuan Ling Shu selamat menyelesaikan misi tahap pertama. Pelarian 0 hingga 24 jam. Misi tahap kedua telah dibuat. Selesaikan dalam 24 alarm sistem bank dan kabur sebelum petugas keamanan tiba. Program ini kayaknya ngerasa aku belum bikin cukup keribut. Katanya sih enak, intinya suruh aku rampok bangkai. Merampok bank. Mereka gila ya. Bahkan rampok. Uji sistem keamanan. Gomba permainan kata. Apa bedanya? Kau masuk, alarm bunyi, polisi sampai 3 menit, lari pun tak bisa. Makanya jangan paksa. Nah, berita terbaru. Acara buruan nasional baru saja Ling Shu tugas tahap 2. Uji tekanan sistem keamanan bank. Bank, dia harus merampok, Bank. Ini lelukon dalam acara. Belum ada yang berani ambil tugas ini. Uji keamanan bank artinya memicu alarm dalam waktu tertentu dan kabur sebelum polisi tiba. Butuh perencanaan dan anti pengintaian tinggi. Gagal, langsung tertangkap. Tapi kalian lihat, dia tak menolak. Artinya dia sudah mikir. Apa yang akan dia lakukan? Masuk, rampok, sandera teller, atau gali terowongan? Tidak, dari pola 24 jam sebelumnya. Dia tak pakai kekerasan. Dia cari cara yang lebih pintar. Pemirsa, mobil Ling Shu sudah masuk. District Union. 500 meter lagi. Ada cabang ban. Berapa waktu reaksi polisi? Dari alam sampai polisi tiba, prosedur standar 3 menit. Kalau Jiang Ning yang pimpin bisa 2 menit. 2 menit, lalu dia kabur gimana? Intinya bagaimana dia picu alarm. Dan apa yang dia lakukan setelahnya. Datang. Ling, kau benar mau masuk? Kalau aku tunggu di luar. No, don't. Kau ikut aku masuk. Kau gila. Itu bank, penuh kamera. Aku ikut masuk. Kalau ketangkap, malu ayahku. Tenang, tak akan ketangkap. Lagi pula aku butuh bantuanmu. Bantuan apa yang bisa kuberi?
Bawa kartu ini ke teller dan minta ambil 500.000 tunai. Ambil uang, itu bukan bantuan. Saat kau ambil uang, teller pasti periksa identitasmu. Pemilik kartu ini adalah bos sindikat penipuan Pak Liu. Identitasnya Sudi. A dipantau kepolisian. Begitu kau gesek, sistem langsung alarm. Maksudmu, aku yang memicu alarm? Tidur menunggumu atau menunggumu tidur bareng. Heh, Playboy. Lambat tuan rumah berhasil menipu lebih dari 3, dapatkan keterampilan akting kelas mas. Akting? Aku tidak di industri hiburan atau main drama pendek. Buat apa kau kasih aku ini? Ternyata ada yang benar-benar merampok bank. Semua diam. Buka paksa pintu ruang VIP. Konter di sana tidak pakai kaca anti peluru. Siap. Jangan bergerak. Kami cari uang bukan nyawa. Siapa yang tidak patuh, jangan salahkan kami. Kau mau apa? Jongkok. Aku cuma mau tanya. Kalian butuh sandera? Apa katamu? Kukira kalian butuh sandera. Kalian cuma bertiga, polisi segera datang. Tanpa sandera, bagaimana mau negosiasi? Kau siapa? Tukang antar makanan. Astaga, beneran ada perampokan bank? Ini bukan tugas dari kru acara, kan? Pemirsa, situasi darurat. Ini bukan tugas. Bank pembangunan di distrik Yunnan sedang dirampok beneran. Pelaku kita Ling Shuo terjebak di dalam. 3 perampok bersenjata. Ini terlalu berbahaya. Kenapa dia malah berdiri? Dia sengaja jadi sandera. Dia mau hancurkan mereka dari dalam. Pemirsa, kami sedang menyiarkan langsung perampokan Bank San Wuhan. Apa yang akan dilakukan Ling Shuo? Kita tunggu saja. Kau gila! Ya! Mungkin sedikit, tapi kalian sudah tak punya jalan keluar. Polisi akan segera tiba. Kalian butuh sandera berharga seperti aku. Aku buronan yang diburu seluruh nek. Sandera aku dan kru acara maupun polisi tak akan berani bertindak gegap. Baik, kau memang punya nyali. 2, ikat dia! Sistem, pertarungan tingkat master. Tuan rumah berhasil melumpuhkan perampok, sistem akan memasuki mode tidur. Sepertinya aku menang main game ini. Polisi, jatuhkan senjata. Komandan Jiang, kecepatan responmu perlu latihan lagi. Perampoknya sudah kubungkus rapi. Bintang 5, jangan lupa like. Ya. Ling Shu! Dasar gila, kau tahu tadi betapa berbahayanya? Bahaya urusan mereka, bonus urusanku. 72 jam memang belum, tapi misi utama acara sudah kulampaui. Ini berarti aku menang. Kau menang, tapi ingat, Akademi Keamanan akan memperhitungkan ini denganmu nanti. Kau bikin aku takut setengah mati. Jangan nangis. Nanti kita makan enak.